Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Purbaya dengan NIM 22190152 akan mempresentasikan pertemuan 14 dari administrasi ekspor dan impor pada pemberitahuan impor barang atau PIB. Baik, langsung saja pada definisi pemberitahuan impor barang. Pemberitahuan impor barang PIB adalah dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assessment. Apa itu self assessment? Ini merupakan prinsip yang mewajibkan wajib pajak penghitungan, membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan untuk undang-undang. Beberapa contoh dokumen yang termasuk dalam dokumen pelengkap PIB diantaranya invoice, packing list, bill of lading atau LY bill asuransi. Selanjutnya ada dasar hukum pemberlakuan formulir pemberitahuan impor barang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 atau garis miring PMK titik 04 garing 2008 tentang pemberitahuan pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 garing PMK titik 04 garing 2015. Yang selanjutnya Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-22 garing BC garing 2009 tentang pabean impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan per 20 garing BC garing 2016. Beberapa bagian yang harus diperhatikan sebelum mengisi formulir PIB adalah yang pertama, kantor pabean. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Lalu nomor pengajuan merupakan kombinasi angka yang akan diisi dengan identitas bank yang akan Anda gunakan dalam PIB dibuat dan nomor seri EDI atau Electronic Data Interchange. Lalu jenis-jenis pemberitahuan impor barang. Yang pertama, pemberitahuan impor barang biasa adalah PIB yang diajukan untuk sekali impor baik untuk barang impor yang telah tiba dan yang diajukan sebelum barang impor tiba. Yang kedua, pemberitahuan impor barang berkala adalah PIB yang diajukan untuk lebih dari sekali impor untuk satu periode. Barang impor dalam periode ini biasanya dikeluarkan terlebih dahulu dari kawasan pabean. Yang ketiga, pemberitahuan impor barang pemberitahuan impor barang penyelesaian adalah PIB yang diajukan untuk sekali pengimporan setelah barang impor dikeluarkan lebih dulu dari kawasan pabean. Pemberitahuan impor barang PIB dijadikan dasar dalam sistem penjaluran barang yang diterapkan oleh bea cukai dalam proses impor. Ada 4 sistem penjaluran dari PIB. Jalur ini awalnya dikategorikan dengan penerapan manajemen risiko berdasarkan profil importir, jenis komoditi barang, track record, dan informasi yang ada dalam database bea cukai. Pada jalur prioritas nomor 1, jalur ini termasuk jalur khusus untuk importir yang memiliki track record sangat baik. Untuk importir jenis ini, pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis yang merupakan prioritas dari segi pelayanan, dari segi pengawasan. Maka importir jenis ini akan dikenakan sistem post clearance audit atau PCA dan sesekali secara random oleh sistem komputer akan ditetapkan untuk dikenakan pemeriksaan fisik. Yang kedua yaitu jalur hijau. Jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah atau low risk. Untuk kedua jalur tadi, pemeriksaan fisik barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu, misalnya terkena random sampling oleh sistem hasil intelijen atau NHI,
yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang. Yang ketiga yaitu jalur kuning. Jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah. Untuk jalur tersebut, pemeriksaan dokumen barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu. Misalnya, terkena random sampling oleh sistem, adanya nota hasil intelijen yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang. Yang keempat, jalur merah atau red channel. Ini adalah jalur umum yang dikenakan kepada importir baru, importir lama yang memiliki catatan-catatan khusus, importir dengan risiko tinggi karena track record yang tidak baik, jenis komoditi tertentu yang diawasi pemerintah merupakan pemerintah pengurusannya menggunakan jasa custom broker atau PPJK, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan dengan track record yang tidak baik, atau bisa dinamakan juru jasa atau calo dan sebagainya. Jalur ini perlu pengawasan yang lebih insentif oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30%, dan 100%. Cara kerja penyampaian pemberitahuan impor barang. PIB berisi perincian atas barang impor termasuk jumlah pajak dan biaya masuk yang harus dibayar atas barang impor. PIB disampaikan dalam data elektronik melalui sistem kepabeanan atau menggunakan media menyimpan data digital. PIB juga dapat disampaikan melalui tulisan di atas formulir khusus. PIB kemudian dilaporkan bersamaan dengan beberapa dokumen pelengkap serta bukti pembayaran biaya masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor PDRI yang disampaikan kepada pejabat di kantor pabean. Barang kena cukai atau BKC dapat dilunasi dengan pelekatan pita cukai yang dokumen pemesanannya telah disampaikan kepada pejabat di kantor pabean tempat pengeluaran barang. Untuk dokumen seperti pemberitahuan jalur merah, surat pemberitahuan jalur kuning, SPPB, untuk jalur hijau pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah tanggal. Sementara untuk dokumen SPPB untuk jalur MITA prioritas dan jalur MITA non prioritas pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja. Selanjutnya, tata cara biaya masuk cukai dan pajak dalam rangka impor. Pembayaran biaya masuk cukai dan PDRI dapat dilakukan di bank devisa persepsi atau kantor pabean dapat dilakukan dengan cara pembayaran biasa dan pembayaran berkala. Untuk kantor pabean yang telah menerapkan sistem PDE kepabeaan dapat melakukan pembayaran di bank devisa persepsi yang masih sejalur dengan sistem PDE kepabean yang sekota atau sewilayah kerja dengan kantor pabean yang bersangkutan. Pihak bank akan memberikan bukti pembayaran dan mengirimkan kredit habis melalui sistem PDE kepabean ke kantor pabean yang telah menerapkan sistem PDE kepabean. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor per strip 44 atau BC 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P strip 22 garing BC garing 2009 tentang pemberitahuan pabean impor. Direktur Jenderal Bea dan Cukai isinya adalah menimbang yaitu A, bahwa dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan perlu dilakukan penyempurnaan atas bentuk, format, dan tata cara pengisian pemberitahuan pemberitahuan pabean impor. B, berdasarkan hal tersebut pada huruf A di atas perlu menetapkan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-22 garing BC garing 2009 tentang pemberitahuan pabean impor. Mengingat 1. Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan lembaran negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 75
tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3612 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006. Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2006 tahun nomor 93, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4661. Yang nomor 2, Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, lembaran negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3613 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007. Lembaran negara tahun 2007 nomor 105, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4755. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 garing PMK titik 01 garing 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Nomor 4, Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 garing PMK titik 4 garing 2008 tentang pemberitahuan pabean. Memutuskan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang perubahan data Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-22 garing BC garing 2009 tentang pemberitahuan pabean impor. Pasal 1 mengubah lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-22 garing BC garing 2009 tentang pemberitahuan pabean impor sebagaimana telah diubah dengan P-41 garing BC garing 2010 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 2, bentuk dan tata cara pengisian pemberitaan impor barang sebagaimana diatur dalam lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-22 garing BC garing 2009 tentang pemberitahuan pabean impor sebagaimana telah diubah dengan P-41 garing BC garing 2010 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dengan ketentuan. A. Dalam hal pemberitahuan impor barang disampaikan dalam bentuk data elektronik paling lama tanggal 15 November 2011. Yang B. Dalam hal pemberitahuan impor barang disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir paling lama tanggal 31 Desember 2011. Poin kedua, Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal ditetapkan. Berikut adalah formulir lampiran Peraturan Pengisian PIB. 1, yaitu setiap pemberitahuan hanya diperuntukkan bagi satu pengirim dan satu penerima. 2, setiap pemberitaan dapat berisi lebih dari satu jenis barang. Yang 3, dalam hal ruang untuk data barang tidak mencukupi, dapat dibuatkan lembar lanjutan yang hanya berisi data angka 31 sampai dengan 36 dengan diberikan tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan pada setiap lembar halaman lanjutan. Yang keempat, tata cara pengisian kolom importir dan pemilik barang. A, yaitu kolom importir dan kolom pemilik barang wajib diisi. Yang B, dalam hal importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan sendiri, importir atas biaya sendiri, maka kolom importir dan kolom pemilik barang diisi dengan data yang sama, identitas dengan identitas pemilik barang. C, dalam hal importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan pemilik barang, impor atas dasar inden, maka kolom importir diisi dengan identitas pihak yang melakukan impor barang dan kolom pemilik barang diisi dengan identitas pihak yang menyuruh importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingannya. Yang kelima, tata cara pengisian data uang dengan angka. A, untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik. B, untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 digit di belakang koma. Yang 6, alamat pemasok, importir, dan BPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos atau PO Box. Yang 7, pada bagian kanan atas lembar pertama dan lembar
lanjutan harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman. Yang ke-8, pengisian kolom pemberitahuan impor barang adalah sebagai berikut. Kantor pabean diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan kode kantor pabean tempat daftarkannya pemberitahuan impor barang. Nomor pengajuan diisi oleh pemberitahuan dengan nomor pengajuan yang terdiri dari 26 digit. Dalam hal penyampaian formulir pemberitahuan pabean dengan menggunakan media dalam hal media disket atau secara PDF, maka nomor pengajuan diisi dengan 4 kelompok data yang berupa kode kode kantor pabean yang memberikan modul aplikasi formulir pemberitahuan pabean, B, nomor register dari modul aplikasi yang diberikan oleh kantor pabean, yang C, tanggal pembuatan formulir pemberitahuan pabean dengan format JJY.mm.dd atau dengan format tahun, bulan, tanggal. Yang D, nomor pembuatan formulir pemberitahuan pabean. Contohnya sebagai berikut ya. Dalam hal penyampaian pemberitahuan impor barang menggunakan tulisan di atas formulir, maka nomor pengajuan diisi dengan 3 kelompok data yang berupa A, kode pengguna yang diberikan oleh bea dan cukai, B, nomor pengajuan atau pembuatan PIB dari segi yang bersangkutan, C, tanggal pengajuan atau pembuatan PIB. A, jenis PIB diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan jenis PIB yang terdiri atas A, jenis PIB biasa, kode 1, jenis PIB berkala, kode 2, jenis PIB penyelesaian, kode 3. Lalu jenis impor diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan jenis impor yang terdiri atas A, impor untuk dipakai, kode 1, impor sementara, kode 2, reimpor, kode 3, pelayanan segera, kode 5, dan Foreslek, kode 6. Cara pembayaran diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang terdiri dari A, pembayaran biasa atau tunai, kode 1, pembayaran berkala, kode 2, pembayaran dengan jaminan, kode 3, dan lainnya, kode 9. Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai dan juga dapat menggunakan jaminan, maka cara pembayaran dipilih lainnya. Data pemberitahuan yang D, pemasok, nama, alamat, negara diisi pada kolom yang disediakan dengan nama, alamat, dan negara perusahaan pemasok atau penjual barang di luar negeri. Importir, identitas yaitu NPWP, paspor, KTP, lainnya diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor identitas importir, jenis dokumen identitas dapat berupa NPWP, paspor, KTP, lain-lain. Yang ketiga, nama alamat diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat perusahaan yang melakukan impor. Yang keempat, status diisi pada kolom yang disediakan dengan status impor yang terdiri atas impor umum, importir umum, importir produsen, importir terdaftar, dan agen tunggal. Yang kelima, API atau APIT diisi pada kolom yang disediakan dengan angka pengenal importir atau angka pengenal importir terbatas. Pemilik barang, identitas, NPWP, paspor, KTP, lainnya. Selanjutnya, nama alamat diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat perusahaan pemilik barang di dalam daerah pabean yang menyuruh importir mengimpor barang untuk dan atas kepentingannya. Dalam hal pemilik barang merupakan importir, maka nama dan alamat sama dengan nama dan alamat importir. PPJK dan PWP diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor pokok wajib pajak. Lalu nama alamat diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat perusahaan pengguna jasa kepabean PPJK. Lalu nomor 8, nomor dan tanggal PPJK diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal pokok PPJK. 9, cara pengangkutan diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan cara pengangkutan yang terdiri atas A, pengangkutan menggunakan angkutan laut, kode 1, angkutan kereta api, kode 2, angkutan dengan raya, kode 3, angkutan udara, kode 4, jasa pos, kode 5, angkutan multimoda, kode 6, menggunakan instalasi pipa atau menggunakan instalasi atau pipa, kode 7,
menggunakan angkutan sungai kode 8 atau menggunakan sarana pengangkut lainnya dari kode 1 sampai dengan 8, yaitu kode 9. Kode 10 nama sarana pengangkut dan nomor POI atau flight dan bendera diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut, nomor POIX atau flight dan bendera yang mengangkut barang impor ke pelabuhan bongkar serta kode bendera negara. Nomor 11 perkiraan tanggal tiba diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan sarana pengangkut di pelabuhan bongkar. Dalam hal PIB yang diajukan adalah PIB per notifikasi diisi dengan tanggal, bulan, tahun, perkiraan kedatangan sarana pengangkut. 12 pelabuhan muat isi pada kolom yang disediakan dengan nama pelabuhan tempat muat barang di ke sarana pengangkut dan kode lokasi pelabuhan muat. 13 pelabuhan transit diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pelabuhan transit terakhir sebelum tiba di daerah bagian Indonesia. Kolom ini tidak perlu diisi dan cukup diberi tanda tanda petik dalam hal tidak ada pelabuhan transit. 14 pelabuhan bongkar diisi pada kolom yang disediakan pelabuhan tempat barang impor dibongkar dari sarana pengangkut dan kode lokasi pelabuhan. 15 invoice no diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun invoice. Lalu 16 L atau C diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun letter of credit. Yang 17 BL atau AWB diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun bill of lading L dalam hal pengangkutan dengan sarana pengangkut laut atau RY bill AWB dalam hal pengangkutan dengan sarana pengangkut udara. 18 BC 1.1 diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor BC 1.1, tanggal, bulan, tahun BC 1.1, nomor pos BC 1.1, dan nomor sub pos BC 1.1. Pemenuhan persyaratan atau fasilitas impor diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat pemenuhan persyaratan impor dan atau surat keputusan fasilitas impor terkait pembebasan keringanan atau penundaan pembayaran biaya masuk. Diisi juga pada kotak yang disediakan dengan kode pemenuhan persyaratan atau fasilitas impor. Dalam hal skip fasilitas impor lebih dari satu kolom diisi angka dan huruf. SKIP fasilitas impor, lihat lembar lanjutan. Yang selanjutnya nomor 20 tempat penimbunan diisi pada kolom yang disediakan dengan nama tempat penimbunan sementara dan kodenya sesuai dengan tabel kode yang dibuat oleh kantor pabean masing-masing. 21 yaitu valuta diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis valuta asing yang digunakan dalam transaksi dan kode valutanya. Dalam hal terdapat 2 atau lebih jenis valuta, dipilih salah satu valuta yang menggambarkan seluruh nilai transit dengan cara mengkonfirmasi mata uang tersebut ke jenis mata uang yang dipilih berdasarkan kurs yang berlaku. 22 NDPBM diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai dasar perhitungan biaya masuk NDPBM, yaitu nilai tukar yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya masuk. 23 FOB diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total barang impor dengan Incoterm FOB dan dalam valuta asing sesuai valuta pada kolom 21. 24 flex diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai flex barang impor dalam valuta asing sesuai valuta pada kolom 21. 25 yaitu asuransi LN atau LN garis miring DN diisi pada kolom yang disediakan dengan LN bila asuransi dibayar di luar negeri dan DN bila asuransi dibayar di dalam negeri. 26 nilai CIF diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai barang impor dengan Incoterm CIF dalam valuta sesuai kolom 21 dan rupiah. 27 nomor ukuran dan tipe peti kemas diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor ukuran dan tipe peti kemas. Dalam hal nomor ukuran dan tipe peti kemas
tidak mencukupi, maka pada kolom yang bersangkutan isi angka dan huruf peti kemas. Lihat lembar lanjutan. 28. Jumlah jenis dan merek kemasan. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah jenis dan merek kemasan yang digunakan untuk mengemas barang. 29. Berat kotor kilogram. Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor bruto keseluruhan barang impor dalam satuan kg kilogram. Berat kotor adalah berat impor termasuk dengan pengemasannya. 30. Berat bersih. Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat bersih neto keseluruhan barang impor dalam satuan kilogram. Berat bersih adalah berat impor tidak termasuk dengan pengemasnya. Nomor 31. No. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut. Dalam hal jenis barang impor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci pada angka 31 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 31 sampai dengan 36 cukup diberi catatan angka dan huruf jenis barang. Lihat lembar lanjutan. 32. Pos tarif HS uraian barang secara lengkap, liptik, jenis, jumlah, merek, tipe, uraian, dan spesifikasi lainnya. Jenis fasilitas diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Nomor pos tarif, B. Uraian barang secara lengkap, liptik, jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya, dan C. Jenis fasilitas. Pengisian uraian jumlah dan jenis barang harus diisi secara jelas dan lengkap, sehingga dengan uraian barang tersebut dapat ditetapkan klasifikasi dari barang impor. 33. Negara asal. Diisi pada kolom yang disediakan dengan negara asal barang untuk setiap jenis barang sesuai dengan sertifikat negara asal barang yang dimiliki terkait pengisian kolom 19. Yang 34. Tarif dan fasilitas BM, PPN, PPNBM, cukai, PPH. Diisi pada kolom yang disediakan dengan tarif bea masuk, cukai, PPN, PPNBM, PPH, dan B. Fasilitas pembebasan keringanan atau penundaan pembayaran bea masuk pada tanggal pendaftaran pemberitahuan per barang. Kode fasilitas terdiri atas A. DBS untuk dibebaskan, B. DPT untuk ditanggung pemerintah, C. DTG untuk ditangguhkan. 35. Jumlah dan jenis satuan barang berat bersih KG, jumlah dan jenis kemasan. Diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan. Diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang sebagaimana tercantum pada kolom 32. B. Berat bersih neto dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang, dan T. Jumlah dan jenis kemasan untuk setiap jenis barang. 36. Jumlah nilai CIF. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai CIF dalam valuta sesuai kolom 21 untuk setiap jenis barang impor. 37. BM. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah biaya masuk dibayar, ditanggung pemerintah, ditangguhkan, dan atau dibebaskan dalam ribuan rupiah penuh. 38. Cukai. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan cukai. Dalam hal barang kena cukai, pelunasan cukainya dilakukan dengan pelekatan pita cukai, maka kolom ini tidak diisi. 36. PPN. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPN. Yang keempat, PPNBM. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPNBM. Yang ke-41 itu PPH. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPH. Ya, 42. Total diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total pungutan negara yang dibayar, pemerintah, ditangguhkan, dan atau dibebaskan. BM plus cukai plus PPN plus PPNBM plus PPH. Yaitu tanda tangan importir atau PPJK. Diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Nama tempat, B. Tanggal, bulan, tahun, dan C. Nama jenis importir. F. Diisi oleh bea dan cukai. Diisi oleh pejabat bea dan cukai atau oleh sistem komputer pelayanan pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran pemberitahuan impor barang. Kolom ini diisi untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. G. Untuk pembayaran. Diisi pada kolom pembayaran yang disediakan dengan
angka 1 bila pembayaran dilakukan di bank devisa persepsi pos persepsi atau kantor pos. B, angka 2 bila pembayaran dilakukan di pos persepsi atau kantor pos. Atau C, angka 3 bila pembayaran dilakukan di kantor kepabean. Diisi pada kolom jaminan yang disediakan dengan A, angka 1 bila jaminan tunai, B, angka 2 bila jaminan bank garansi, C, angka 3 bila custom bond, atau D, angka 4 bila lainnya selain jaminan tunai, bank garansi, atau custom bond. Diisi pada kolom yang disediakan dengan bukti pembayaran dan jaminan biaya masuk cukai, PPN, PPNBM, atau PPH berupa A, nomor dan tanggal surat setoran pabean cukai dan pajak SSPJP, dan atau B, nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan. 9, pengisian kolom-kolom lembar lanjutan pemberitaan impor barang sesuai dengan tertera pengisian lembar pemberitaan impor barang. 10, pengisian kolom-kolom lembar lampiran kontainer adalah sebagai berikut. Pengisian kolom kantor pabean, nomor pengajuan dan nomor pendaftaran sesuai dengan pengisian lembar pemberitahuan impor barang. Lalu pengisian kolom-kolom lembar lampiran dokumen dan pemenuhan persyaratan fasilitas impor adalah sebagai berikut. Pengisian kolom kantor pabean, nomor pengajuan dan nomor pendaftaran sesuai dengan pengisian lembar pemberitahuan impor barang diisi pada kolom yang disediakan dengan A, kode dokumen pelengkap pabean atau SKEP fasilitas atau pemenuhan persyaratan impor, B, nama dokumen pelengkap pabean atau SKIP fasilitas atau pemenuhan persyaratan impor, dan C, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen pelengkap pabean atau SKIP fasilitas atau pemenuhan persyaratan impor. Pada setiap akhir halaman diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat PIB dibuat dan dibubuhkan, tanda tangan, dan nama penanda tangan serta dibubuhkan cap perusahaan yang bersangkutan. Baik, saya Panca Purbaya. Bila ada salah kata ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak saya sengaja maupun sengaja, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.